Religi, berjumpa lagi kita dalam program Sukma Melali, yakni Sukma Menggali Lautan Informasi. Dan saat ini kita sedang berada di salah satu pasraman yang terletak di Kabupaten Bangli, yakni Pasraman Gulukura. Mau tahu keseruan hari ini? Yuk ikuti aja Sukma Melali kali ini. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak. Nggih. Tia Mega Dewi dari Sukma Podcast. Ingin bertanya sedikit mengenai Gurukula ini, Pak. Apakah Bapak berkenan mungkin mengajak saya keliling-keliling mungkin dari... Silakan. Mari kita bersama-sama untuk melihat situasi, kondisi di Pasraman Gurukula Bangli. Jadi pasraman ini sendiri itu berdiri di tahun berapa, Pak? Pasraman Gurukula berdiri di tahun, aktenya tahun 2003, tepatnya 29 September 2003. Kemudian diresmikan oleh Menteri Agama, oleh Duta Besar India untuk Indonesia, oleh Gubernur Bali, oleh Bupati Bangli saat itu 23 Maret tahun 2005. Beroperasional, baru ada anak-anak di sini sekolahan bulan Juli tahun 2006. Oh, dari 2006, berarti diresmikannya 2003 ya, Pak ya? 2003 baru akte pendirian. Oh, ya. Berarti sekarang sejauh ini sudah 18 tahun ya, Pak? 2003 aktenya 18 tahun, tetapi ada persekolahan baru 14,5-14 tahun. 2005. Ya, sudah lumayan lama juga ya, Pak? Sudah lama, sudah cukup ya. Dan di sini situasinya memang sejuk sekali ya, Pak ya? Ya, Bangli, apalagi ini ada di kawasan kaki Bukit Bangli, kan memang dalam ketinggian 750 lah tempat ini, yang memang berhawa sejuk. Memang sangat cocok sebenarnya, sangat pas untuk tempat atau pusat pendidikan atau sebagai kota pendidikan sebenarnya. Jadi apalagi seperti Pasraman ini, jadi ada di kaki bukit, di tempat yang sejuk, sehingga konsentrasi suasana belajar itu akan lebih memungkinkan untuk kegiatan proses belajar mengajar. Mungkin boleh dilihatin, Pak, sedikit ke kita ada apa aja sih, Pak, di Gurukula ini? Di Gurukula ya, kalau unit-unit kelembagaan ya ada sekolah, dari playgroup, ada TK, ada SD, ada SMP, ada SMA. Jadi namanya dalam istilah Hindunya itu ya ada Pratama Widya Pasraman, ada Adi Widya Pasraman ke tingkat SD, ada Madhyama Widya Pasraman tingkat SMP, dan Utama Widya Pasraman untuk tingkat SMA. Selain itu juga ada pasraman non formal. Pasraman formalnya ya sekolah-sekolah formal itu, pasraman non formal, dan juga ada panti asuhan. Kenapa ada panti asuhan? Karena kan awalnya ini pasraman ini adalah menampung anak-anak yang tidak mampu secara ekonomi, anak-anak yatim piatu, anak-anak yang dari daerah sulit dari akses pendidikan. Jadi sehingga anak-anak yang mengalami permasalahan sosial, sehingga disiapkan memang panti asuhan yang juga sudah tergradasi, baik sekolah formalnya, pasramannya, termasuk juga panti asuhannya sudah tergradasi dengan nilai A semuanya. Kalau boleh tahu ini rame-rame ada apa ini, Pak? Kalau ini kan aula Wantilan. Jadi aula Wantilan ini adalah pusat kegiatan, salah satu pusat kegiatan di Pasraman Gurukula Bangli. Ada untuk kegiatan ya menerima tamu, kemudian untuk kegiatan indoor ya ada seperti tari, tabuh, mereka berlatih, kemudian juga ada kegiatan olahraga, ada seni bela diri kungfu, ada taekwondo, ada silat di sini juga. Kemudian kegiatan-kegiatan keterampilan. Juga ada kegiatan-kegiatan rapat, seminar, baik kita intern di Pasraman Gurukula maupun sering dipinjam oleh masyarakat, oleh pemerintah. Karena ya kapasitasnya juga lumayan cukup untuk menampung ratusan, dan juga areal pendukung, parkir, tempat itu memungkinkan. Jadi tempat ini ya seperti serbaguna, multifungsi. Jadi sehingga harus dijaga. Iya, betul. Kenyamanan, kebersihan, rawat, nah itu dipelihara, dijawab oleh anak-anak. Mungkin kita boleh masuk, Pak, lihat adik-adik kita. Silakan. Halo adik-adik. Hai, lagi pada ngapain nih?
Baik, selain ada tabo lagi, ada apa lagi Pak di sini Ya. Pak? Tabo berbagai macam tabo, baik tabo klasik, tabo kreasi, tabo modern, dan juga ada tari-tarian juga. Tarian juga ada tari-tari wali untuk pengiring upacara adat dan keagamaan. Seperti rejang, pendek, baris itu sebenarnya baris. Kemudian ada tari-tari kreasi lainnya, termasuk juga tari barong, tari kecak juga kita ada. Kemudian tari kebesaran. Tari kebesaran Pasraman Gurukula Bangli namanya Wasudewa Ketumbakan. Yang artinya dunia adalah sebuah keluarga. Oh iya, itu ya Pak Ya, slogannya Wasudewa jadi, ya. Kutumbakan. Jadi Dunia adalah sebuah keluarga. itu. Jadi banyak yang ditampilkan, ya baik setiap ada kunjungan, setiap ada upacara kita di sini, mestinya ada upacara keagamaan di Pasraman, ada permintaan masyarakat juga, masyarakat ngayah istilahnya. Pada saat ada upacara apakah itu ada karya, acara-acara besar di desa, di Banjar, atau di keluarga-keluarga besar masyarakat di mana saja. Kemudian juga ada kegiatan nikahan, pakai untuk hiburan dan lain sebagainya. Iya. Selain ada tari, kemudian ada kidong juga ada di sini Pak. Kidong juga ada. Iya. Kemudian yoga, meditasi. Kemudian juga anak-anak seperti ini ya, nanam-nanam ini kan bibit pinang ini. Oh, ini bibit pinang Ya, Pak. bibit pinang masyarakat juga akan banyak yang minta. Oh, Sekarang sudah semakin langka pinang. iya betul. Jadi kita punya ratusan di sini ya, kita bibitin nanti kasih masyarakat. Dan ini ditanam sekarang adik-adik ini Pak. Iya, ya. Kita banyak nanam pinang di sini dan sudah berbuah, sudah bisa dipakai. Berarti saya beruntung sekali ya Pak ya, hari ini adik-adik lengkap sekali dengan pakaiannya, kostumnya, dan latihan di aula juga tadi Pak ya. Iya, biasanya kalau ada kunjungan, apalagi sampai ada kunjungan dari PRRI, kita satu pun ada pengunjung kita usahakan tampilkan apa yang ada, yang memungkinkan. Seperti sekarang anak-anak kan memungkinkan untuk ya berhias waktunya sambil menunggu. Itu bagian dari pembelajaran, bagian dari belajar disiplin, belajar kolektif, belajar kebersamaan. Nah, Ini kalau boleh tahu tumbuhan apa sih, Pak? ini tanaman sebenarnya sejenis pacah, tapi ini dibawa dari Korea dulu. Oh iya. Oleh Pak Bupati. Bunganya bagus ini, saya seperti ada beberapa. Ada yang sudah ya, ada. menjadi bunga itu Pak. Ya, jadi kalau ini sudah tumbuh, sudah mata memandang, ya bagus sekali. Sangat indah sekali ya. Ya, ada yang merah putih, ada yang oranye, ada yang merah. Oh ini kelas terbuka Ya, kelas Pak. terbuka. Mungkin boleh kita lihat ya Pak ya. Ya, pas ada. Jadi ini sebenarnya multifungsi juga. Ada sebagai kelas 11 nah itu. Oh iya, kelas Di bawahnya ada balik gong. Kalau hari tertentu ini untuk gong di sini. Gong di atas itu di aula itu pindah ke sini untuk mendukung acara di tempat ibadah di Padmasana di pura kita. Kemudian kesehariannya dipakai kelas 11, anak-anak kelas 2 SMA, 2 SMA. atau belajar malam, belajar mandirinya juga di sini yang kelas 11. Jadi Kalau boleh tahu itu satu kelas berapa muridnya? satu kelas idealnya untuk konsep gurukula 20. Oh 20. 20 anak maksimal dalam satu kelas. Nah, sekarang di sini ada lebih lah 1-2 anak, kemudian ada yang 15, ada yang 16. Kita dulu sempat kita streng seperti itu, lebih dari 20 ya pisahkan kelasnya. Sekarang ya karena kita ada ya kelasnya ada yang agak lebar, ya kita masih toleransi lah. Ini kerajinan dari adik-adik Pak? Ya, anak dari anak-anak ini ke sebenarnya sih berbagai macam ukuran mereka ada, seperti yang dipakai makan itu, ada dipakai tas juga. Kemudian bahannya ya ini kan dari lidinya ental. Ya, jadi kemudian mudah dicari sebenarnya. Oleh dari lidinya kelapa, daun kelapa. Kalau ini dari koran ya, Pak? koran. Oh iya. Koran. Nah, boleh saya lihat ini satu ya Pak? Ini, Oh iya, ini dari koran. koran. Ini tempat minum ya Pak ya? Ya, tempat gelas ini.
tempat gelas, aqua gelas, air mineral gelas juga bisa dipakai. Itu. Jadi Berarti ini semua juga dari koran nih ya Pak ya? koran semua. Lanjut kita kemana lagi Pak? Kemudian ada ruang senian dan ada ruang kesehatan anak-anak. Dan nanti bisa kita lihat ke sana, ruang kesehatan yaitu betul-betul memang kita manfaatkan untuk kepentingan UKS. Jadi usaha kesehatan sekolah anak-anak, unit kesehatan. Jadi memang itu apalagi kita pernah sebagai sekolah sehat tingkat nasional. Sekolah sehat tingkat nasional. Ya, jadi lomba UKS istilahnya tingkat nasional. Yang ada dokter cilik itu ya Pak? Jadi kita masih tempat masih terawat, terjaga dan masih digunakan. Gitu. Jadi ada bed periksa, ada bed rawat inap, kemudian ada fasilitas lainnya untuk mendukung kesehatan. Nah, kemudian di sebelahnya ada Padmasana, jadi puranya untuk peseraman ini ada di sebelah. Jalan karyonya pas setiap 6 bulan sekali di hari suci Saraswati. Nah, berikutnya dari segini kita sampaikan itu ada kelas juga, kelas 9. Di sana ada ruang perkantoran, ada ruang guru, ada ruang kepala sekolah, ruang pegawai, dan juga perpus untuk penyimpanan buku, untuk chain buku dari perpus yang di depan. Oh iya. Jadi karena itu saya agak di lantai 2, kita bawa ke depan perpusnya untuk mudah akses, karena itu pusat pembelajaran juga. Kalau boleh tahu di sini jumlah kelasnya berapa Pak? Jumlah kelas di sini untuk SMP ada 3, kelas 7, kelas 8, kelas 9, satu kelas masing-masing angkatan. Kelas yang SMA ada 3 kelas induk, kelas 10, 11, 12. Diantaranya itu ada jurusan juga, ada jurusan MIPA, kimia, ada jurusan bahasa atau babud sekarang, bahasa dan budaya, ada jurusan IPS atau IIS sekarang. Ya, itu. Dari 3 jurusan ada di sini lengkap. Dengan masing-masing siswanya 20 ya rata-rata. Ya, itu kelas induknya, tetapi ada 9, ada 11 itu di masing-masing jurusan. Kalau digabung ya mereka seperti itu. Kalau tim guru yang tergabung di sini ada berapa Pak? Tim guru ada untuk guru SMT itu ada 12. Sesuai dengan jumlah mata pelajaran plus guru ekstra dan guru bahasa Sanskerta, guru yoga. Nah, itu kemudian di SMA ya gurunya ada 14. Semua total guru sebenarnya ada 20, tetapi kan ada ngajar yang di SMP dan SMA, ada ngajar rangkap mata pelajaran A, misalnya mata pelajaran sejarah dengan PKN. Jadi 20 total yang SMP SMA. Yang SD ada 3 orang karena baru 1 kelas, yang TK ada 5 orang karena 2 kelas. Jadi tenaga guru sebenarnya ada, cuman masih statusnya pengabdi. Kebanyakan pengabdi masih relawan. Nah itu karena kita masih terbatas guru, tetapi ya dari pengabdi kita maksudnya. Tapi karena itu pengabdi itu mereka adalah masih angkatan kerja, kan kasih kita pikirkan bagaimana mereka supaya punya kehidupan yang layak. Jadi untuk sementara ya ditangguhin dulu. Jadi semoga mereka ada yang peduli, termasuk pemerintah juga nanti bagaimana bisa proses penegrian ini kan nanti bertahap bisa guru terpenuhi dengan kualifikasinya masing-masing. Betul. Berarti ini juga kesehariannya selain sekolah juga ada kegiatan-kegiatan lain kayak bertanding, kemudian ada latihan-latihan minat, bakat. Nah ini juga di sini ada adik-adik kita lagi ngapain ini Pak? Ya kalau ini ya inilah yang namanya di Pasraman Hindu di Bali apalagi ya mereka tidak terlepas dari mulat-ulatan, majajahitan. Nah itu di bidang praktek, praktek kegiatan keagamaan. Nah ini membuat labang, itu membuat labang mantri, labang dangap-dangap kalau di sini istilahnya. Kemudian itu membuat labang langsah. Nah itu kemudian ini membuat sengkui, membuat kise, membuat latkat, kemudian
Ya ada ketek sate juga. Ada ketek sate. Ya, jadi ketek sate pecaruan. Ya itu juga ada. Nah ini Dan untuk ini- bahan-bahannya sendiri itu dapat dari mana Pak? Bahannya ada di kita di sini. Nah ini kan pohon kelapa banyak. Kita Iya. lakukan pohon kelapa. Kemudian bambu, kita kan punya bambu. Kemudian juga ya bahan kita ada di sini. Akan sangat malu di Ini Pasaman. ini namanya apa ini? Lakat. Kalau ini biasanya digunakan untuk apa ini? Ini dipakai kelabang. Kelabang. Oh, kelabang. Oh ya sama seperti yang itu ya Pak ya? Beda ini. Yang Ini akan kelabang kelangsa ya. Yang itu lebih tipis. Iya. Oh ini lebih tebal. Itu kan ini dua arah itu. Kiri kanan, kalau ini ya satu arah. Nah, nanti bisa di ini lebih, ini kelabangnya ada tingkatannya, kelabang yang ya kelasnya sudah sampai pakai kelangsa, itu kelasnya udah beda. Kalau itu lebih mudah, kalau itu untuk atap biasanya. Oh iya. Atau juga akan dipakai double nanti, seperti itu ya. Nah, itu kan. Kita bisa lanjut lagi Pak. Iya, iya. Nah, seperti yang disampaikan tadi, ini perkantoran. Jadi ada ruang kepala sekolah, ada ruang yayasan, ada ruang guru, ada ruang pegawai, ada perpus juga. Ini multifungsi juga anak-anak kalau kita ada rakor, ada diskusi, anak-anak pun bisa pakai. Yang penting satu dijaga, dirawat kebersihannya, ketertiban. Untuk organisasi sendiri itu ada organisasi siswa Pak? Ada OSIS, Ada OSIS. kemudian ada ekstra yaitu ada PMR, ada Oh, pramuka, ada sanggar juga, mereka ada sanggar, ada sanggar seni tari Ini area bermain untuk anak-anak TK. anak TK. Ya ini tahun 2008 sebenarnya belum pernah ada perbaikan total, hanya perbaikan ringan, sudah berkali perbaikan. Karena cuaca dingin ya cepat aja kan. Karatan apa. Jadi ya masih berfungsi betul, masih 2-3 alat. Yang satu harus kita adakan perbaikan. Ketika gedungnya ada di atas, di dekatnya aula itu. Nah itu juga ada Ruang ruang keterampilan itu tenun itu. Oh itu. Tenun kainak itu kan kelihatan itu. Nah tenun kainak yang sebelahnya itu mesin untuk penghalus bambu, pemecah bambu, untuk kerajinan anak-anak yang berbahan dasar bambu. Jadi anak-anak satu orang sudah ada bisa ya menun. Oh iya. Ya kemudian harapan kita nanti kan bisa produksi lebih Betul. banyak, lebih berkualitas, dan juga akan diperade nanti. Seperti tadi ada di meja makan tuh. Jadi ini diperade lagi. Nah itu kita di bawah binaan BI. Jadi UNKM untuk Pasaman atau panti-panti sosial dari binaan BI. Kemudian ini apa ini Pak? Ini gedung SD. Oh ini gedung SD. Ya, ada pelangnya di sana. Kalau asramanya sendiri itu di mana Pak? Asrama ada di sini. Komplek di sini asrama. Ini kalau boleh tahu ini luasnya seberapa ya Pak? Ini luas banget. 2 hektar memanjang. Oh 2 hektar Jadi memanjang dari ujung bawah. barat sana sampai ujung timur. Kalau tadi kita dek mega di sana itu, masuk ke timur masih ada kebunnya itu kan. Oh gitu. Ada kebun masih jauh dari lapangan itu. Nah ini gedung SD juga biasanya kalau Sabtu siang dipakai untuk merade Oh merade. yang kain-kain nak itu anak-anak. Jadi kita pernah mewakili Kabupaten Bangli. Jadi untuk pesta kesenian Bali di tahun 2017 maka diadakan itu. Ya, jadi untuk seperti lambang daerah, kreasi anak-anak di sini juga. Gitu. Ini luas banget ya Pak ya. Berarti Luas, adik-adik ya. selain belajar pulang sekolah berarti ada kegiatan lagi. Ada kegiatan pertama. Ada kegiatan pulang sekolah
bersama-sama pembersihan umum dulu. Habis makan siang pembersihan umum di tempat ini, ambil sampah-sampah yang udah gini ya, cecer dalam setengah hari itu. Setelah itu mereka ada belajar juga. Jadi istirahat sebentar. Ini kan ruang multimedia. Jadi anak-anak ada yang memang dapat giliran belajar di ruang multimedia, ada yang dapat giliran kursus bahasa Inggris. Tadi tempatnya ada di bawah. Ya, ini perpus mini ini. Nah, itu the world is just a book away. Nah, itu perpus sebenarnya perusahaan yang kerjasama dibantu oleh Yayasan Wijaba namanya, Capung Reading Room Library itu. Jadi ada buku, ada layaknya perpus persekolahan, perpus rumah. Nah, itu kan kecil tempatnya. Iya. Nah, kita nanti obsesi kita akan membuat perpustakaan yang representatif dan bukan untuk kita saja, bahkan untuk masyarakat. Nah, ini nanti di gedung atas sana. Kita ngangin dari sini supaya lebih lebar, lebih luas dan lebih lengkap, untuk supaya betul-betul tempat ini menjadi pusat belajar, pusat kegiatan. Nah, ini di samping berfungsi sebagai tempat menginap para tamu kita, pelendir utamanya. Jadi yang berkegiatan di sini perlu nginap, kita siapkan di sini untuk putri, untuk putra. Jadi ya itu persyaratan bersih untuk orang luar, juga orang luar negeri. Itu kamar mandinya ada di toilet dalam, ber AC, ya, layaknya. Lihat ya, Pak? Ya. Nah, sekarang karena selama 1 tahun ini kosong, jadi tempatnya anak-anak. Oh, ini untuk asrama putranya ya, Pak? Asrama putra ya, asrama putra. Ada bedding kan, ada lesehan yang di atas juga, ada 1 bed. Ini daya tampungnya sebenarnya 10, tapi kan ada bedding kan ada lebih. Oh iya. Ada kurang juga. Gitu. Jadi masih sedikit kita longgarkan kalau sudah pertengahan itu. Ya mau di sana yang penting jangan berdesak-desak. Berarti mereka bertanggung jawab atas kamarnya masing-masing. Nah, ini yang asrama putri. Oh, ini asrama putri. Ya. Putri. Ini juga anak-anak putri juga ada di sini. Oh, ada beberapa juga ini. Iya, ada di sini. Sementara depannya sih ini. Oh, ini depannya. Ini depannya. Diambil konsep Bali. Depan masuk, pintu masuk, dekat pintu masuk ada dapur. Oh iya. Itu dapurnya. Kalau anak-anak makan bersama di mana, Kak? Iya, di sini. Oh, di sini. Multifungsi ini. Transfer tamu juga di sini. Mau jahitan juga, tergantung harinya, jamnya. Jadi kalau memang jam makan ya dipakai tempat makan. Kalau malam jam belajar dipakai tempat belajar. Pakai tempat nonton, sampai tempat Zoom meeting, itu multifungsi. Saya dulu di sini tidur, lesehan. Jadi di bertahun kita tidur di sini untuk sambil jagain anak. Jadi satpamnya. Nah, ini dapurnya. Dapur sekarang karena kecil, anak sudah banyak. Nah, mungkin dari sini kelihatan kitchen. Di dapurnya. Jadi tidak mengandalkan dapur di sini, ada dapur di selatan juga. Dapur kayu bakar, pakai kayu bakar, pakai kompor gas, pakai kompor juga. Jadi lebih lebar di sana karena memakai kayu bakar. Oke, terima kasih banyak Pak telah mengajak saya berkeliling-keliling Gurukula. Semangat selalu untuk adik-adik kita. Semoga Asrama Gurukula ini semakin berjaya dan semakin bagus ke depannya, Pak. Terima kasih atas doanya. Nih, miring Pak. Sama-sama. Oke sahabat religi, demikian tadi kegiatan Sukma Melali di Pasraman Gurukula Kabupaten Bangli. Dan semoga apapun yang segala hal yang tadi kita sudah perbincangkan bersama Bapak Wayan dapat bermanfaat bagi sahabat religi dimanapun berada. Semangat terus untuk adik-adik kita dan generasi muda. Mari kita bangun bangsa Indonesia kita tercinta. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kita di bawah sini. Sampai jumpa di Sukma Melali episode berikutnya.